Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pemerintah mendesak masyarakat untuk tidak mudik untuk mencegah semakin meluasnya atau semakin banyaknya orang yang terinfeksi COVID-19. Presiden dan Mensos saat ini masih membahas mekanisme pemberian bantuan dan juga insentif bagi masyarakat yang terdampak. Nah, ini artinya bagi Anda khususnya pekerja informal maupun yang memiliki kemampuan ekonomi yang lemah, tidak usah mudik dikarenakan pemerintah telah membuat skema atau mekanisme untuk membantu Anda untuk tetap di rumah. Nah, skema yang dibuat pemerintah ini adalah bagian dari 405 triliun. Penambahan anggaran di APBN 2020, 110 triliun diantaranya adalah untuk jaring pengaman sosial. Kita lihat 110 triliun ini terdiri dari apa saja. Yang pertama adalah penerima PKH, yakni program Keluarga Harapan, naik dari 9,2 juta keluarga ke 10 juta keluarga. Kemudian yang di bawah ada juga kartu prakerja naik dari 10 triliun menjadi 20 triliun. Ini artinya jumlah penerima manfaat naik dari 2 juta menjadi 5,6 juta penerima manfaat. Sementara kartu sembako ditambah dari 15,2 juta ke 20 juta keluarga penerima, nilainya pun naik dari 150.000 menjadi 200.000 rupiah. Ada juga kemudian pembebasan biaya listrik alias listrik gratis untuk pelanggan listrik 450 volt ampere selama 3 bulan dimulai dari bulan April, kemudian Mei dan juga Juni, ini untuk 24 juta pelanggan. Sementara diskon 50% untuk pelanggan 900 volt ampere atau sebanyak 7 juta pelanggan untuk 3 bulan ke depan, sama April, Mei, Juni. Ada juga antisipasi kebutuhan pokok yang dianggarkan 25 triliun rupiah, ini termasuk untuk operasi pasar dan juga keringanan pembayaran kredit untuk ojek online, nelayan, supir taksi untuk membayar kredit kendaraan mereka. Dan aturan ini mulai berlaku di bulan April 2020 dan Anda pun tidak harus datang ke bank, cukup kirim email ataupun WhatsApp ke perusahaan-perusahaan leasing Anda. Dan 6 hal inilah yang diharapkan mampu mendorong orang-orang untuk tidak mudik dan juga tetap tinggal di rumah. Nah, juga diakui oleh sejumlah pemimpin daerah, pemirsa, bahwa pertengahan Maret di mana orang masih sedikit yang mudik sampai dengan saat ini di mana gelombang mudik masih saja terjadi, ada perbedaan signifikan di sejumlah daerah terkait dengan jumlah ODP, PDP dan juga kasus positif. Kami mengcapture 10 daerah yang kami jadikan contoh, yang kami ambil datanya dari data tanggap COVID di masing-masing daerah. Ada yang clear, ada yang tidak, ada yang updated, ada yang tidak. Kita akan melihat terlebih dahulu. Yang pertama adalah Sukabumi. Bisa Anda lihat bahwa di pertengahan Maret jumlah PDP di Sukabumi hanya 8, ODP 38. Sementara kasus positif per 20 Maret tidak ada. Tapi kini, hari ini, data terbaru mengatakan bahwa jumlah PDP di Sukabumi ada 19, ODP 158, dan juga kasus positif 1. Begitu juga di Kabupaten Bandung, kami tidak menemukan data PDP di tanggal 19 Maret, namun ODP ada 26 pada waktu itu, dan kasus positif 3. Namun yang terjadi hari ini di sebelah kanan, yang berwarna merah marun, PDP 22, ODP 522, dan juga kasus positif ada 6. Di Solo, di Jawa Tengah, PDP awalnya 6. Kemudian ODP kami tidak menemukan data di sana. Kemudian 20 Maret jumlah kasus positif 5. Nah, saat ini jumlah PDP di Solo ada 32. Menurut Dinas Kesehatan di sana yang menjalani perawatan ada 13, sembuh 14 dan meninggal 6 dari angka 32 ini. ODP di situ masih kosong, namun data terakhir kami temukan saat ini di Solo ODP ada 232 menurut Dinkes tempat. Sementara Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo mengatakan bahwa di Solo sejauh ini ada 7 kasus positif, 4 diantaranya meninggal dan juga 3 sembuh. Saat ini kasus positif memang 0 di Solo dikarenakan semua sudah sembuh, namun kasus PDP dan ODP meningkat di sana. Di Semarang Anda bisa lihat sendiri dan juga di Banyumas pun terjadi peningkatan yang signifikan, khususnya ODP dan juga PDP. Kita ke slide selanjutnya, ini adalah daerah yang lain, pemirsa. Kita akan ke Tegal, satu daerah yang sudah menjalankan lockdown begitu, di mana pemerintah daerah di sana memutuskan untuk lockdown. Kita akan lihat di Tegal. Di Tegal, pada waktu pertengahan Maret PDP-nya ada 2. Kemudian ODP ada 20 dan juga positif masih 0 per 20 Maret. Tapi kini kita lihat bahwa PDP ada 35, ODP 148, dan positif ada 2 di Tegal. Di Surabaya pun juga ini adalah hal yang sama.
Pertengahan Maret PDP ada 32, ODP 175, kemudian yang positif 13, naik signifikan ketika orang-orang sudah mulai mudik, yakni PDP 229, ODP 508, dan kasus positif di 41. Ini adalah gambaran-gambaran di sejumlah daerah yang kami tangkap, hanya 10 daerah, dan tentu saja destinasi mudik begitu banyak. Artinya apabila Anda memutuskan untuk mudik, entah beberapa hari yang lalu, entah saat ini, entah besok, Anda pun memberikan keluarga Anda atau memberikan lingkungan Anda resiko, dikarenakan kita tidak tahu apakah kita positif atau tidak begitu. Saya ingin memberikan gambaran bagaimana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan jangan mudik dan kenapa mudik banyak yang terdampak. Kita lihat pernyataan Ridwan Kamil berikut ini. Saya mengkampanyekan jangan mudik dulu karena para pemudik ini rata-rata menurut data adalah milenial. Sementara yang pasien-pasien PDP dan positif rata-rata usia senior dan usia lansia. Jadi kalau Anda ingin menyayangi orang tua, kakek nenek Anda, jaga diri dengan tidak mudik dulu. Ini kejadian Mas Rory, yang sekarang positif di Ciamis adalah usia 70 tahun, yang tadinya tidak positif, tiba-tiba dikunjungi oleh anaknya dari Jakarta, anaknya pulang kembali ke Jakarta, sekarang orang tuanya ini sekarang positif confirm dengan PCR COVID-19. Kemudian di Kota Bandung ada suami didatangi istrinya yang sudah tidak kerja lagi di Jakarta karena work from home, pulang ke Bandung, dites karena bergejala, dia juga positif. Nah, dua cerita Bandung dan Ciamis ini menunjukkan bahwa pergerakan mudik yang jumlahnya sangat besar ini punya potensi sebagai silent carrier kira-kira. Semoga Anda yang akan mudik kemudian berubah pikiran setelah melihat data-data kami sajikan dan juga pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan mungkin Anda juga bertanya-tanya, kalau misalnya saya tidak mudik, lantas bagaimana saya bisa mengakses bantuan dari pemerintah? Pemerintah menjanjikan PKH, bantuan sembako, keringanan kredit, listrik, dan lain sebagainya. Bagaimana saya bisa mendapatkan benefit itu? Kalau misalnya saya memang berhak, eligible, dan saya memiliki kemampuan ekonomi yang lemah. Saya mengkonfirmasi langsung ke Menteri Sosial, ada Pak Juliari Batubara yang akan bergabung bersama kami dari luar studio. Pak Menteri, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Menteri, tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan apa saja benefit yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan juga berapa banyak benefit yang bisa didapatkan oleh masyarakat apabila mereka mau mendukung kita sama-sama untuk mencegah COVID ini lebih luas. Tapi mekanismenya untuk penyaluran PKH dan juga bantuan sembako, mekanismenya seperti apa Pak Menteri? Baik. Kalau untuk program PKH dan program sembako itu sebenarnya adalah dua program bansos yang sudah reguler. Jadi mekanismenya tentu mekanisme yang reguler. Artinya mereka memang sudah terdaftar sebagai calon keluarga penerima manfaat. Kita berikannya kan per keluarga. Artinya mereka sudah masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun memang khusus untuk COVID-19 ini, untuk PKH kami ada menambah jumlah penerima manfaat dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Okay. Dan pencairannya yang dulunya kita cairkan tiap 3 bulan, mulai bulan April ini akan kita cairkan per bulan. Baik. Kemudian untuk yang program sembako atau yang dulu disebut BPNT, bantuan pangan non tunai, itu ada perluasan jumlah keluarga penerima manfaat cukup besar. Dari 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat. Dan indeksnya dari 150.000 menjadi 200.000. Nah, bagi kepala daerah yang ingin menambah atau mengusulkan keluarga penerima manfaatnya lebih banyak lagi, silahkan mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk bisa dimasukkan sebagai penerima manfaat. Pak Juliari, artinya pemerintah daerah yang di situ menemukan masyarakat yang belum tercover bisa langsung mengusulkan ke Kementerian Sosial terkait dengan ini ada masyarakat saya yang belum tercover dan membutuhkan bantuan, begitu? Silakan, karena memang setiap kepala daerah melalui dinas sosialnya yang paling tahu di daerahnya sendiri siapa yang paling membutuhkan. Oke. Untuk pembagian kartu sembako mekanismenya seperti apa? Apakah transfer juga ataukah mereka harus datang ke suatu tempat berbondong-bondong, Pak Menteri? Itu mekanismenya mekanisme yang sudah biasa dijalankan. Ya, semua lewat elektronik, namanya didaftarkan, dibukakan rekening, dikirimkan kartu dan nanti uangnya dikirim ke kartu atau ke rekening tersebut.
Baik, artinya semuanya by transfer langsung ke penerima ya Pak Menteri ya? Ya, semua cash non tunai langsung ke rekening penerima manfaat. Artinya, Namun kami sedang juga menggodok bansos khusus, artinya bansos khusus daerah-daerah yang banyak calon pemudik seperti Jakarta. ya, Yang tentunya kita harapkan nanti kita berikan bansos ini tentunya mengurungkan niatnya untuk mudik. baik. Ini kami masih menunggu data dari DKI. Jadi di luar yang tadi saya sebutkan, nanti akan ada lagi bansos khusus. Kita mulai dari DKI dan di daerah sekitar DKI karena ini adalah daerah yang paling terdampak dan juga daerah yang penghasil pemudik paling banyak, supaya mereka juga tidak perlu mudik. Ini sedang kita godok, mudah-mudahan Senin atau Selasa sudah bisa kita finalisasi. Baik, terima kasih Pak Menteri. Mohon tetap ditahan terlebih dahulu di sana, kita akan jeda terlebih dahulu. Ini sangat kebetulan dengan yang ingin saya bahas, yakni permintaan spesifik DKI di-cover oleh pemerintah DKI dan pemerintah akan meng-cover 2,5 juta diantaranya. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan menyapa Pak Menteri Sosial kembali. Pak Juliari masih bersama kami, Pak? Ya, masih. Pak Menteri, ini ada permintaan spesifik dari Jakarta bahwa kita tahu Jakarta merupakan zona merah, kasusnya paling banyak, jumlah yang meninggal juga paling banyak begitu. Untuk menghandle 3,6 juta warga yang membutuhkan jaring pengaman sosial. Pemprov DKI mengatakan sudah mengcover 1,1, artinya 2,5 juta ini apakah akan di-cover oleh pemerintah pusat untuk jaring pengaman sosial di luar tadi komponen-komponen yang kita sebutkan tadi, Pak? Ya, prinsipnya kita memang menyiapkan anggaran untuk bansos-bansos khusus dan di daerah-daerah khusus pula, terutama daerah-daerah yang terdampak. Tapi memang di luar program-program bansos reguler seperti yang saya sebutkan, PKH atau sembako, kami meminta agar daerah memberikan datanya. Sampai hari ini kami belum dapat data. Jadi kami prinsipnya menunggu dari DKI data yang menurut mereka perlu diberikan bansos. Menurut mereka kan datanya adalah terdiri dari pekerja harian, pekerja-pekerja di sektor informal, buruh harian, pelaku-pelaku UMKM. Nah, sehingga ini kita masih menunggu dari mereka datanya begitu. Baik. Pak Menteri, kita masih menunggu data dari Pemprov DKI untuk 2,5 juta warga ini. Namun terkait dengan bantuan yang 3,6 juta warga DKI ini, bentuknya akan seperti apa, dibaginya akan setiap apa, mekanismenya seperti apa, Pak? Kita akan berikan dalam bentuk barang, ya tentunya seperti sembako dan bahan permakanan begitu. Dan nanti kita akan bagikan setiap minggu. Jadi misalnya untuk misalnya kita berikan nilainya 500.000 gitu misalnya ya. Dan ini 500.000 itu kita bagi tiap minggu. Jadi setiap minggu si penerima bansos ini dapat kiriman sembako dan permakanan gitu. Jadi supaya ya kalau sekaligus dibagi gitu kan mungkin juga lebih baik kalau kita bagi per minggu. Rencananya begitu. Baik. Tapi kami masih menunggu data dari Pemprov DKI. Baik. Untuk bantuan-bantuan ini Pak, PKH, kemudian untuk bantuan yang lain misalnya sembako, kemudian bantuan 3,6 juta untuk warga DKI Jakarta ini akan berapa lama? Apakah 3 bulan ataukah 4 bulan? Selama masa tanggap darurat 2 bulan. Selama masa tanggap darurat. Baik, Pak Menteri, terakhir saya ingin ada pesan dari Anda terkait dengan masyarakat yang masih saja ingin mudik di tengah jumlah ODP dan juga PDP di daerah yang terus meningkat, padahal pemerintah sudah memberikan bantuan bermacam-macam ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, Presiden kan sudah menegaskan bahwa memang tidak akan melarang orang mudik. Tapi tentunya kami menghimbau agar orang berpikir kembali untuk mudik karena tidak hanya membahayakan keselamatan dirinya tapi juga membahayakan keselamatan, kesehatan orang-orang di kampungnya.
dan pemerintah akan memberikan bantuan sehingga mudah-mudahan nanti bantuan yang kami berikan ini khususnya di Jakarta, bantuan khusus ini lebih mengukuhkan niat para pemudik dari Jakartanya untuk kembali ke kampungnya begitu. Menteri Sosial Juliari Batubara. Pak Juliari, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Presiden juga mengumumkan adanya penggratisan listrik 450 volt ampere dan juga diskon 50% untuk pelanggan listrik 900 volt ampere. Seperti apa mekanismenya? Nanti kita akan berbincang dengan Dirut PLN sesaat lagi.